Balik lagi di Sosialita Katulistiwa. Di belakang saya tahu udah banyak banget pemain-pemain dari Borneo menunjukkan aksinya. Pemirsa bisa lihat di belakang, makanya ribut. Kita juga teriak-teriak ngomongnya. Oke, nah Bang, kita lanjut lagi ngobrolnya. Bang, Abang punya idola nggak di Borneo? Pokoknya freestyle. Freestyle. Luar apa dalam? Terserah mau luar atau Indonesia. Kalau yang bikin motivasi saya untuk freestyle dari luar itu banyak juga. Ada Irmon kemarin, ada Chris Pepper, ada Nick Apek. Banyak sekali untuk freestyle luar yang bisa kita contoh gayanya. Tapi kalau untuk freestyle dalam negeri, itu tetap teman saya sendiri yang saya banggakan itu, Lawan Tempo. Ya, itu emang saya akuin dia best of the best Indonesia. Juara 1 ASEAN Sunday, dia best of the best ASEAN juga, Lawan Tempo gitu. Jadi untuk alhamdulillah kita dari negara kita punya best of the best gitu loh. Jadi Wawan Tembong itu sendiri yang saya Abang pernah nggak melakukan misalnya gaya-gaya yang idola-idola abang itu? ya punya banyak sekali yang saya tonton. Nanti ada gimana ya nyebutinnya, sebenarnya gaya-gayanya banyak. Ada Willy High Chair, ada Circle One Hand, ada 360. Jadi sebenarnya gaya-gaya itu banyak yang kita tiru gitu loh. Cuman kalau untuk saya jelaskan sulit, kecuali kalau saya contohkan gitu. Nah, Bang, kita kembali ke yang tadi saya bilang sama Mirsa, kalau misalnya abang melakukan freestyle ini dan teman-teman juga melakukan freestyle ini tetap menggunakan keselamatan. Nah, keselamatan apa sih yang harus abang perlukan atau perhatikan ketika abang melakukan freestyle ini? Oke, jadi pertama yang kita butuhkan itu adalah kalau untuk pemula ya, yang belum punya perlengkapan, intinya dia sepatunya sepatu olahraga aja, sepatu biasa, bukan sepatu pentopel. Kita mau kondangan. Benar. Jadi kita pakai sepatu model kayak gini. Lalu celana panjang, model jeans, bukan bahan. Kalau model bahan dia licin. Nah, model celana jeans, kalau memang sudah ada celana model cross kayak gini juga boleh. Intinya protektor kita harus pakai untuk full tangan. Jika memang ada lengkap dengan punggung, dada, ini lebih bagus gitu loh. Jadi intinya sepatu, celana panjang, protektor, helm. Jadi helm ini yang kita gunakan bukan helm Alves sebenarnya ya. Tapi helm yang standar standar tadi yang abang gunakan ya. Yang saya gunakan helm cross atau helm full face, itu yang kita pakai untuk helmnya. Lalu untuk sarung tangan itu juga penting untuk meminimalisir luka kita ya, jatuh. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang jatuh kan baju atau celana yang kotor gitu ya. Ya. Tangan, kaki nggak ada lecet sama sekali. Nah, Bang, kalau misalnya untuk motornya gimana? Kalau untuk motornya sih kita settingannya apa gimana maksudnya? Untuk keselamatannya lah. Untuk keselamatannya, jadi motor ini sebenarnya standar pun nggak masalah ya. Yang penting kalau emang kita ada tambahan-tambahan besi, itu hanya untuk koreo aja. Untuk koreo. Dan untuk gaya yang kita pengen keluarkan lebih dari fasilitas yang ada di motor. Jadi kan kalau motor standar kan nggak mungkin ada step kaki di samping untuk kanan kiri gini. Jadi kita tambahkan las lagi. Itu untuk penambahan gayanya. Dan untuk besi yang di belakang yang seperti motor saya besi itu untuk pada saat motor kita tegak dia tidak berbalik belakang, jadi ketahan. Itu untuk motornya tetap diri motornya. Nah Bang, emang ketika abang memodifikasi motor tersebut itu tuh habiskan berapa lama sih? Motor ini tuh udah siap untuk freestyle harus dalam jangka waktu berapa bulan? Sebenarnya kalau untuk motor sih, untuk biayanya kita nggak bisa tahu kapan ya untuk biayanya. Untuk berapa biayanya kita nggak tahu, gitu. Karena itu kita memodifnya itu nggak langsung, perlahan. Tapi kalau
sih mungkin lebih lah dari 6 juta, 10 juta lebih gitu. Untuk Tapi penambahan. waktunya? Untuk waktunya sendiri sih 3 bulan lah. Pak. Oh 3 bulan. Jadi udah pasti lah ya. Iya 3 bulan. Bisa diturunkan. Iya. Tapi kalau kita itu untuk yang setelannya udah setelan untuk freestyle ya. Tapi kalau untuk motor standar tuh sebenarnya kalau untuk biar jatuh-jatuh dulu nggak masalah. Bang, selama abang berlatih itu ada nggak kejadian buruk yang udah pernah abang alamin? Wah, kalau kejadian sih alhamdulillah ya. Udah. Udah. Nah itu apa-apa tuh? Untuk lukanya dari mulai wheelie, Hah? kita bablas, jatuh ke belakang udah pernah, tupi, Hah? kita jatuh ke depan, kecium motor udah pernah, seperti itu. Lagi circle, kepleset, jatuh bodoh-bodoh itu udah pernah. Luka-lukanya pun ada, mau lihat nggak? Gimana tuh luka-lukanya tuh? Ya ini jadi, ini luka-luka saya pada saat jatuh. Pas zaman muda ya? Kenapa? Zaman muda ya? Iya, jam-jam sekarang juga masih muda sih sebenarnya. Ya ini dia. Lalu ada lagi di kaki. Yang di Ya, kaki mungkin ini. yang parah ya bang ya? Ini pernah bolong ini. Jadi pada saat jatuh, celana itu saya nggak sadar, celana itu sobek. Oh. Jadi saya lihat ada batu masuk gitu, akhirnya kecongkel gitu batunya. Iya ampun. Tapi saya nggak ngerasa Gerak. tetap saya tetap main gitu. Walaupun saya luka, besok udah ngerasa enak kan, saya tetap lanjut latihan lagi. Nah bang, ketika abang bilang dapat luka-luka yang kayak gitu kan pasti balik pasti kita marah. Oh, pasti. Tanggapan orang tua tuh apa? Ini pasti yang kan mama udah bilang. Ya. Nah, Kalau orang sini bilang apa ya? bentar ini bandel. Kau nih budak nih, tak bisa dibilangin gitu ya. Nah. Kalau kita sana ya dimarahin. Aduh, motor itu kan punya pakai uang. Kenapa untuk dihancurkan seperti itu? Ya, jadi saya pinter-pinter kita lah menghibur orang tua. Ya kalau saya pribadi bilang, memang olahraga saya di sini, hobi saya di sini, gitu. Tapi sudah lepas dari itu semua, perlahan saya memperkenalkan olahraga saya kepada orang tua saya. Sampai saat ini, welcome. Oke bang, nanti kita lanjut lagi.